karena teman-teman sudah berupaya menghentikan, mereka juga menunjukkan nuansa yang semakin berpihak. Kepongkahannya. Ya, nah saya nggak melihat ya ada suasana wise di DKPP, terutama menyikapi argumentasi. Fer, bisa disebut nggak sih siapa orangnya? Maksudnya jangan daripada DKPP kan semuanya jadi nggak enak gitu loh. Yang ada dua orang yang sangat vulgar ya menurut saya. Antusias dan vulgar. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam integritas, anti korupsi. Alhamdulillah hari ini saya bersama Pak PW ditemani dengan senior dan ahli. Saya sebut ahli aja karena senior luar biasa. Ahli juga. Yang sering bersidang ini udah Ferry. Ahli senior. Ahli. Senior kita Pak Hadar Gumai dan udah Ferry. Saya selalu bertemu beliau ini dalam konteks sebagai ahli, jadi saya undangnya ahli. Tapi kalau di kelas saya panggilnya dosen mesti ya. Jadi kali ini Pak BW, kita berkesempatan untuk berbincang dengan Pak Hadar Gumai dan Uda Ferry terkait dengan update laporan di DKPP yang katanya berproses di persidangan. Pemeriksaan di DKPP. Saya mengikuti sebetulnya beberapa yang disampaikan update oleh Pak Hadar di Twitter terutama. Saya juga terus menyampaikan biar meneruskan penyampaian itu dengan retweet dan segala macam, memberikan komen. Tujuannya biar orang semakin banyak mengikuti dan memahami karena ini masalah serius. Dan untuk menyingkat waktu, kita minta cerita dari Pak Hadar dulu nih. Baik. Kira-kira proses update-nya sampai seperti apa? Karena sepertinya masalahnya banyak juga di situ, Pak BW. Dan ini jadi penting karena ini Mas Novel. Ini akan mengingatkan kita dulu ada masalah yang luar biasa dan masalah itu tiba-tiba gelap gitu, kita nggak pernah tahu lagi soal kecurangan macam-macam gitu, dan itu ada banyak ini. Dan yang kedua, jangan-jangan kami menduga putusan yang kemarin baru diputuskan itu dampak dari isu-isu itu sebenarnya. Jadi itu menjadi penting untuk update. Saya setuju tuh, betul. Jadi Mas Sopel, Mas BW dan Uda Ferry, persidangan sudah berjalan 2 kali dan itu memang jumlah maksimal yang selama ini DKPP lakukan. Terakhir kapan tuh Mas? Tanggal 14 Februari. Itu udah 2 minggu, lebih dari 2 minggu lalu ya. Betul. Dan memang menurut aturan acara mereka, itu di hari Selasa kemarin, itu adalah batas hari terakhir untuk mereka melakukan sidang pleno keputusan, kira-kira gitu. Tinggal nanti membacakannya saja. Dalam perjalanan itu memang banyak hal-hal yang kita pertanyakan lah ya, bisa pertanyakan. Karena memang rasanya kok sebetulnya masih banyak hal yang harus didalami oleh majelis ini gitu, dan banyak sebetulnya barang bukti atau dokumen bukti persidangan yang sudah mereka terima dan mereka istilahnya terima verifikasi dan terima, hanya saja tidak sempat semuanya diangkat, dan ini seolah-olah sepertinya karena batas waktu ini gitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada gaya-gaya daripada anggota majelis DKPP ini, Pak. DKPP, ya. Itu yang sepertinya dia sudah bias dan sudah punya side gitu. Dan dengan cara bertanyanya gitu, dan bahkan mengintimidasi lah terhadap pengadu kita, pelapor kita, itu juga terlihat gitu. Jadi ya sekarang kami sedang menunggu. Kemudian selama ini kami juga mengumpulkan petisi. Sejak awal dulu kita mulai di akhir November lah ya. Itu kami membuka petisi agar DKPP ini tuntas betul memproses ini dengan betul-betul objektif, jujur dan seterusnya lah ya, menjalankan perannya dengan benar gitu. Dan itu kami serahkan kemarin di hari Selasa, ya terkumpul
10.000 lebih ya, 10.190 gitu. Aspirasi yang memang ingin sekali DKPP berperan. Itu ada sejumlah cukup banyak yang menitipkan pesan juga. Nah, intinya pesan-pesan mereka itu adalah ingin pemilu yang bersih, yang jujur, ingin penyelenggara yang jujur, tidak curang, kira-kira gitu. Nah, itu udah juga kami sampaikan kepada DKPP kita. Yang menarik kan gini ya Mbak Badar, DKPP mestinya sangat senang atau berkepentingan ketika fakta-fakta yang disajikan itu jelas. Betul. Apalagi menggambarkan dengan sangat mudah, dengan sangat tuntas atas perilaku-perilaku insan di KPU gitu ya. Ketika melihat fakta-fakta itu harusnya dia bersemangat ya. Tapi saya kaget juga dari ternyata terlalu kelihatan. Saya saja ketika melihat beberapa rekaman-rekaman yang pernah ditunjukkan, saya terkejut. Senekat itu, separah itu. Dan saya tindakannya. Artinya pelanggarannya itu terang-terangan lah gitu ya. Ini kan suatu hal yang sangat luar biasa. Kita berharap pemilu dilakukan dengan proses yang jujur, yang berintegritas lah gitu ya. Tapi ketika kemudian upaya untuk memberikan pengaruh, memanipulasi ataupun menyuruh orang untuk melakukan sesuatu yang sebaliknya dari jujur dan integritas tadi, itu dilakukan dengan terang-terangan dan kemudian tidak dilihat sebagai sesuatu yang wow gitu ya. Itu kan suatu hal yang mengejutkan buat saya. Saya pernah jadi penyidik sekian lama. Orang datang bawa bukti, buktinya jelas, tambah semangat gitu kan harusnya. Ini kok enggak gitu Pak. Kaget juga tadi saya bilang. Nah, perkembangan kemudian juga selama ini kami mendapatkan info data itu dari Sulawesi Utara kan. Karena memang teman-teman di sana itu proaktif, aktif ya, dan berani lah gitu. Kalau kita melihat selama ini kan situasinya mereka itu ditekan dan seterusnya. Nah, setelah antara sidang pertama dan sidang kedua, itu tanggal berapa, 8 dan 14, itu datanglah dokumen baru, pernyataan baru dari Sumatera Barat. Nah, itu soal mengenai sama juga mengkonfirmasi tentang yang terjadi secara nasional ini, kira-kira gitu. Jadi ada 3 penyelenggara kabupaten kota itu memberikan semacam pernyataan tertulis lah, testimoni gitu ya. Bagaimana mereka ditekan untuk melakukan perubahan data ini. Perubahan data dari yang sejak awal. Membantu satu partai politik supaya disebut nggak? Kan waktu itu disebut udah ya? Sudah. Ya Gelora. Tapi Gelora waktu itu. Ya, ini masih yang awal nih, yang di verifikasi yang awal. Waktu itu permintaannya bantu partai ini di 24 provinsi dan banyak kabupaten kota di dalamnya. Nah, berceritalah teman dari 3 kabupaten kota di Sumatera Barat itu tentang bagaimana proses ini. Bahwa tanggal 7 disuruh dikumpulkan atas perintah sekjen, dan di tanggal 7 itu dilakukanlah perubahan rame-rame. Dan harus selesai malam itu, kira-kira gitu ya, karena besoknya kan harus disimpulkan, direkap di KPU RI. Nah, kemudian karena administrasinya, data sudah dirubah di dalam sistem, tetapi administrasinya kan belum, yang untuk mendukung belum selesai nih. Karena ada yang nolak, nggak mau tanda tangan, dan sebagainya. Itu di Sumatera Barat, ini ada rekamannya. Rekaman cerita ini. Nah, rekaman audio atau video? Rekaman rapat memerintahkan kecurangan. Audio. Dan dia bercerita bahwa pada tanggal 26 itu masih dikejar untuk merapikan administrasi yang untuk tanggal 8, 7, 8. Tanggal 7, tanggal 26 juga masih dikejar. Jadi selama itulah tekanan-tekanan itu berlangsung, telepon, minta desak. Nah, tanggal 26 itu diundang seluruh kabupaten kota di Sumatera Barat. Pimpinannya, komisioner plus sekretaris. Tetapi uniknya pada saat mereka pertemuan itu bukan dikumpulkan bersama di satu ruangan besar, ini dijelaskan, tetapi bergantian masing-masing kabupaten kota ini masuk ke ruang ketua KPU provinsi. Nah, waktu masuk itu juga namanya digilir, Mas. Digilir untuk diapain ya? Nah, sebelum masuk ke ruangan ketua ini, itu tidak boleh bawa tas, tidak boleh bawa HP-nya.
Nah, di dalam itulah ditekan lagi untuk mengikutilah. Jangan berdiskusi, ini adalah perintah, laksanakan. Kira-kira begitu. Maksudnya itu ketua saja atau pimpinan lain? Iya, pimpinan semuanya. Setiap kabupaten kota itu kan ada 5, ada ketua dan 4 anggota plus sekretarisnya. Enggak, yang melakukan itu Yang melakukan itu adalah ketua, kemudian 2 anggota KPU lain. 2 anggota, jadi bertiga di dalam ruangan itu udah menunggu mereka. Ada 2 anggota KPU provinsi yang lain tidak ikutan karena dia tidak setuju dengan proses ini dan tidak dilibatkan dan sebagainya. Ini kan parah sekali, parah. orang yang 2 lain bisa disebut ya. Yang mana? Yang tadi yang menggilir itu. Kalau belum sih nggak apa-apa. Kalau yang 2 lain nggak ikutan itu berkeberatan disebutin. Tapi kalau yang 3 di dalam itu sudah keluar di media. Itu Berarti udah bisa disebut dong. Bisa. Cuma saya nggak tahu namanya. Satu ketuanya Ibu Yanu ya. Kemudian 1 komisioner yang non bidangnya atau divisi teknis namanya Gabriel. Yang 1 lagi Izrian. Nama panggilannya Ade. Kira-kira begitu. Nah, jadi Izwaryani. Saya mau masuk di situ, Mas Novel. Saya baca nih peraturan DKPP. Ada kalimat begini, pasal 7-nya. Ini soal pemeriksaan di daerah, tapi bisa kita angkat sebagai di ini. Pertama, bukan sekedar melaksanakan prinsip pemeriksaan dengan cepat, terbuka, Mas. Betul. Ini kata terbuka tadi kan udah mulai dilanggar ya. Betul. Tidak semuanya terbuka. Kemudian yang kedua, mendengarkan semua pihak yang berkepentingan dengan perkara yang ditangani dan mempertimbangkan semua alasan yang diajukan secara adil. Ada poin pentingnya, tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan yang terkait dengan perkara. Kalau dia sudah tidak bisa menegakkan fairness-nya itu, dia udah nggak pantas jadi anggota komisioner itu, komisi DKPP. Dan nanti kita lihat, Mas, di putusannya nih, Mas Novel. Kalau putusan itu tidak menguji semua informasi dan mengkonfirmasi semua alat bukti, maka kita tidak tahu condong keputusan itu mau. Jadi artinya kan cara mengukurnya itu ada standarnya. Standar editnya adalah kewenangan yang dimilikinya dilakukan nggak secara sepenuhnya adil. Kalau itu tidak. Ketuanya mengatakan berulang kali sedang menunggu jadwal. Kami akan mengambil keputusan sesuai dengan bukti-bukti di persidangan. Tapi kan pertanyaannya, kan dibuka bukti persidangan, 1, apakah itu dengan terbuka? 2, apakah melibatkan pihak-pihaknya, kan? Begitu ya, Mas? Nah, itu tidak semua. Dan itu kan tadi ada kata itu dia menguji, Mas. Dan kalau dari 42 cuma 2 yang diperiksa itu. Kemudian dia ingin memeriksa sendiri, kan pertanyaannya, ketika dia memeriksa sendiri, apa yang diperiksa itu sesuai nggak dengan tafsir bukti terhadap dari pelapor itu? Sebetulnya gini, 42 itu banyak dan itu bervariasi. Kalau tidak salah ingat, ada 5 yang video rekaman. Nah, yang video ini 2 saja yang diperiksa, yang 3 enggak, katanya sih mau dilakukan sendiri, kira-kira begitu. Kalau yang 37 itu apa? Macam-macam dokumen bukti banyak sekali. Ada yang awalnya TMS lalu berubah menjadi MS. Tidak-tidaknya, Fer. Jadi ini rangkaian yang bisa bercerita soal alur kejahatan etisnya. Tidak-tidaknya, to point of clarification. Tidak-tidaknya. Itu konfirmasi, itu clarify, ini bukti apa? Kalau itu tidak dilakukan, dia memutus. Paranormal kali ini. Karena kan begini ya, udah Ferry ya. Kalau di persidangan, alat bukti kan diuji adalah yang dihadirkan di persidangan. Betul nggak? Kalau alat bukti yang disampaikan dan tidak dibahas di persidangan, kan tidak menjadi hal yang dipertimbangkan. Yang pertama itu. Yang kedua, ketika alat bukti itu diuji di persidangan, tentu tidak bisa jadi kemudian kalau dilihat oleh orang per orang, bisa saja kemudian persepsinya berbeda dengan orang yang mengajukan alat bukti itu. Oleh karena itu perlu dihadirkan di persidangan, dibuka di persidangan, dan dijelaskan oleh pihak yang menyampaikan pengaduannya. Kan begitu. Belum lagi gini, dikonfirmasi kepada saksi lain yang berkaitan dengan itu untuk gimana? Udah Ferry pengalaman dan fakta aja ini. Ya, beberapa peristiwa ya, dulu saya kan berapa kali juga hadir dalam sidang DKPP. Memang ada kelemahan ya soal sikap yang mulia majelis DKPP dalam menjalankan proses. Ada nuansa tendensius
ya yang sudah beliau katakan ada nuansa keberpihakan untuk kasus ini ya. Untuk kasus ini dan beberapa kasus yang lainnya. Dan nyata-nyata karena kami mengamati dalam baik teman-teman yang ada di dalam proses maupun yang mengikuti sidang online, itu beberapa proses itu kan saya ikuti online tuh. Pernyataan-pernyataan majelis itu sudah sangat tendensius sampai kita ber-WA dengan kuasa hukum. Kok begini, harusnya dihentikan. Karena teman-teman sudah berupaya menghentikan, mereka juga menunjukkan nuansa yang semakin berpihak. Kepongkahannya. Ya, nah saya tidak melihat ya ada suasana wise di DKPP, terutama menyikapi argumentasi. Fair, bisa disebut nggak sih siapa orangnya? Maksudnya jangan daripada DKPP kan semuanya jadi nggak enak gitu loh. Yang ada dua orang yang sangat vulgar ya menurut saya. Antusias dan vulgar. Siapa? Yang berbackground KPU lah ya. Ya berbeda. Tapi tanya lagi siapa itu? Ya. Kau masih mau menyembunyikan itu, Fer? Karena sebenarnya gampang ya melihat itu, dan orangnya sudah pasti tahu. Siapa? Publik juga tahu. Siapa? Karena kan wakilnya satu-satu itu kalau di luar DKPP, dan saya pikir sebut inisial deh kalau nggak sebut nama. F lah salah satunya. F nggak? Ya. Ex officio dari F itu siapa? Vio. Oh. Ada T juga satu ya Pak. Oh ya. Ya. Sudah cukup lah itu Mas. Jangan menambah masalah hidup kita berdua. F itu Pak Ferry. F itu Ferry. Itu mantan anggota KPU dari Provinsi Lampung. Ya. Karena gini nih, saya baru dapetin nih, kode etik nih dari DKPP. Ada nama azasnya itulah tidak berpihak. Ya. Kalau kita Ferry berpihak. Ya. Praduga tak bersalah. Pernyataan-pernyataannya menyingkap bahwa dia menduga bersalah. Bahkan menuduh ini dari mana saudara dapat kan? Itu kan sudah nggak hakim kan? Yang tadi Mas Hadar itu bilang persidangan terbuka untuk umum. Ternyata bukti-bukti tidak diinikan. Iya. Terus sudah gitu persamaan di depan hukum. Ini yang lebih penting lagi nih, mendengarkan semua pihak. Iya. Jadi kalau bercandanya kita Mas, azasnya penyelenggara pemilu itu kan sifatnya nasional tetap mandiri. Udah kita ganti. Sifatnya curang secara nasional, tidak mandiri, dan kadang-kadang tetap bergantung siapa yang memilih mereka. Tetap bergantung. Tetap bergantung. Karena misalnya kecurangan ini kan ada background yang terkait juga yang mereka gunakan. Misalnya seleksi penyelenggara di tingkat daerah. Kan ada kalimat, kalau kalian tidak menjalankan apapun komitmen bersama, kami tidak akan pilih lagi. Dan ini sedang berlangsung kan sekarang. Hari kemarin ya, setiap di 20 provinsi sudah selesai atau mengumumkan calon-calon yang lolos dokumen administrasinya, dan hari Senin akan ikut tes tertulisnya. Jadi ini sedang berlangsung nih. Ya, saking ada problematika etik yang sering diabaikan penyelenggara, tim seleksinya pernah dijatuhi sanksi etik dan dipilih lagi untuk menyeleksi. Memang orang-orang tak beretik. Nah, sevulgar itu ya? Sevulgar. Makanya Bang Hadar mulai menyesal mendidik kita di ilmu kepemiluan. Ternyata nggak seperti yang diteorikan, lebih jahat. Tapi kan tetap yang diajarin oleh Hadar kan ilmu yang baik-baik. Jadi kalau yang jahat-jahat berhenti ilmu baiknya, jadi dia nggak dapat dosa warisan. Tapi Mas Novel, bisa nggak kita rangkum ya? Ini DKPP yang sudah bersidang untuk memeriksa dugaan kecurangan. Iya. Pelanggaran etik. Pelanggaran yang punya nuansa pelanggaran etik. Yang dulu pernah dilakukan. Dan orang-orang itu sekarang masih bekerja. Jadi kalau proses sidang ini tidak segera diputuskan, ini akan mengerikan sekali. Satu. Terus kedua, ada indikasi proses itu tak sungguh-sungguh berpijak pada azas pemeriksaan yang sudah dirumuskan sendiri oleh kode etik dan DKPP itu. Nah, kalau itu terjadi sebenarnya, apa manfaat DKPP itu untuk penyelenggaraan pemilu yang ada yang kita khawatirkan dari proses itu, Mas BW. DKPP seperti berkonsentrasi dari mana kita memperoleh alat bukti. Sebagai lembaga penegak etik, harusnya mereka berkonsentrasi
apakah benar telah terjadi pelanggaran etik yang dilakukan penyelenggara di dalam bukti-bukti itu. Itu bisa 3 alasannya, Fer. Dia tidak paham soal hukum acaranya, dia punya kepentingan lain bekerja di situ. Ketiga, dia sedang menunjukkan kepada tuankunya itu, pada bahwa ini aman semua. Ini Karena memang kita pernah ingat di awal-awal, Bang, ada pidato ketika mula kecurangan dikatakan, kalian ikuti saja kami. Karena Bawaslu dan DKPP sudah bersama kami kondisikan. Artinya terkonfirmasi ceritanya itu ya. Kalau kemudian kalau tidak nyatakan, ya betul jelas dong. Kacau. Jadi sangat vulgar, sangat terbuka. Bukan kita mengatakan di penyelenggara sebelumnya tidak ada kecurangan. Kecurangan pasti ada, orang ngurus seluruh nasional. Tetapi tidak dilakukan secara sengaja yang sifat kecurangan itu nasional itu. Dan berawal dari pusat. Dari RI sampai ke bawah. Kalau begitu apa yang bisa diharapin, Pak? Itu bukan koalisi, Mas, itu konspirasi. Waduh, parah. Pertanyaan terakhir untuk Pak Hadar. Pak Hadar kan pernah jadi pimpinan KPU. Ini kondisi yang diceritakan saat ini kan parah sekali. Betul. Masalahnya adalah waktu masa Pak Hadar itu. Itu situasi seperti ini terjadi apa tidak? Atau mungkin apa yang bisa dilakukan? Ya, dan satu lagi tentunya kita berharap, kita ingin juga dapat masukan apa yang bisa dilakukan dengan situasi ini. Jadi yang pertama tadi, situasi seperti ini saat zamannya Pak Hadar itu terjadi apa enggak? Mas Hadar bilang enggak, ini lebih jelek. Iya, jawabannya itu tidak terjadi. Tapi penjelasannya mesti harus ini, ada penjelasan objektif yang menggambarkan itu. Gitu. Tentu. Jadi yang terjadi sebetulnya lebih praktik-praktik di tingkat daerah. Jadi kalau ada penyelenggara di daerah yang menyimpang karena mungkin tergoda dari pimpinan daerah, peserta pemilu dan sebagainya, nah itu yang model seperti itu yang terjadi. Dan adalah secara bergantian di tahap yang mana dan sebagainya. Tetapi mudah-mudahan percaya, tetapi ini saya akan katakan apa adanya. Saya percaya. Kami itu memikirkan, ayo kita rame-rame, kita rubah sedikit lah ini, kita melosin. Nggak pernah. Jadi ini paling parah lah situasi sekarang ya. Ini yang kita temukan, saya dapatkan cerita dan bukti, itu memang pusat ini meminta. Kemudian memerintahkan sekjen untuk mengerjakan. Karena yang tanggal 7 misalnya, karena itu cuma harus 1 malam selesai, maka yang paling gampang untuk memang yang mengerjakan dan paling gampang untuk tidak menolak adalah jalur ASN itu. Karena ini perintah. Nah nanti urusan administrasinya itu belakangan aja. Dan memang mereka menghadapi itu. Ada daerah-daerah komisioner yang menolak dan sebagainya gitu. Untuk jalur memerintah cepatnya. Dan itu banyak sekali buktinya gitu. Nah, sekarang mengenai apa yang harus dilakukan depan, ya mudah-mudahan DKPP ini bisa menjadi putusan yang memang meyakini bahwa ini kita bongkar, kita rapikan. Tapi kalau ternyata tidak meyakinkan, sama saja dalam tanda petik terkonfirmasi dan nyata bahwa ini juga bagiannya misalnya. Cara apa lagi ya? Saya justru malah ingin bertanya gitu. Mungkin kita bisa coba lagi ke DKPP misalnya, dan betul-betul kita maju rame-rame gitu misalnya, atau apa? Itu prosesnya direkam kan ya, Mas Afel? Oh, persidangan maksudnya? Ya, direkam ya? Ya, dan itu terpasang di YouTube streaming, di YouTube-nya DKPP. Kalau gitu itu yang perlu kita ini kan. Kalau saya ngelihat ini, Mas, kayak kalau mau nyimpulin ini well organized crime. Ini well organized dan dilakukan oleh ahli. Kebayang nggak? Well organized, terus ini well knowledge, karena well knowledgeable. Jadi dia tahu bagaimana kecurangan itu dilakukan dan menutupi jejak kecurangan itu. Tadi malam saya ada diskusi, ini karena dari Sumatera Barat data itu masuk, terus kemudian diangkat di media, itu ramai di Sumatera Barat. Nah, tadi malam saya diundang oleh TV, Padang TV lah. Ramai perdebatannya di sana gitu. Nah, salah satunya ada anggota Komisi 2, Pak Gaus.
Gus Pardi. Iya, Gus Pardi Gaus. Nah, dia bilang, kalau yang kasus Padang kami belum tahu. Tahu ini saya akan segera nanti setelah reses ini DPR saya akan minta untuk mengangkatnya dan sebagainya gitu. Saya langsung aja tangkap gitu. Iya Pak Gaus, waktu itu mana janjinya untuk membuat gitu ya, panja segala macam. Oh iya nanti katanya begitu kita angkat. Itu ramai sekali tadi malam itu diskusinya. Itu dalam istilah politik dan anti korupsi ada sebutnya state capture corruption, karena itu yang melakukan adalah part of the state ya, KPU ya, itu kan lembaga negara itu. Betul. Ya, luar biasa dahsyat ini. Terima kasih Pak Adar, sama-sama. Ferry. Tentunya waktunya juga terbatas kita, Pak Bibi, dan tentunya kita berharap harapan ke depan itu tetap ada, walaupun situasinya secara kita berpikir akal sehat, harapannya jadi mengkhawatirkan gitu kan. Betul. Tapi kita tetap berupaya. Ya, kita tetap berupaya, kita tidak boleh membiarkan. Kita membahas dalam forum ini pun itu bagian untuk mencegah atau semoga itu nggak terjadi berkelanjutan, kurang lebih begitu. Semoga ke depan jadi lebih baik dan tentunya proses demokrasi ini tetap harus dilakukan dengan integritas dan anti korupsi, karena praktek-praktek korupsi juga justru membuat demokrasi itu nggak terwujud. Terima kasih sekali lagi, semoga apa yang kita bincangkan bermanfaat. Amin. Dan semoga perilaku-perilaku yang kacau, yang nggak benar itu nggak berlanjut dan mereka berhenti untuk berbuat seperti itu. Terima kasih sekali lagi. Salam integritas, anti korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh.